Bintang menidurkan Keisa terlebih dahulu lalu ia menemani Kevin sebelum tidur. Bunda, apa kakak boleh meminumnya lagi? Tanya Kevin ragu. Boleh sayang, Bintang pun membukakan baju atasannya lalu memberikannya kepada Kevin. Kevin sangat suka dengan air yang keluar dari gunung bundanya. Bintang juga sudah berkonsultasi dengan dokter, katanya tidak apa garis bawah apa jika ingin memberikannya kepada Kevin selama ASI-nya lancar. Kevin juga memintanya paling ketika ia mau tidur saja. Setelah Kevin melepaskan gunungnya di dalam mulut tandanya Kevin sudah tidur lelap. Bintang pun menyelimuti Kevin lalu Ian keluar dari kamar Kevin. Hani, anak garis bawah anak sudah tidur? Tanya Devan yang melihat Bintang berjalan ke arahnya. Sudah sayang, Kesia juga baru tidur, balas Bintang. Ia naik ke tempat tidur. Hani, aku merindukanmu, ucap Devan sambil pundak sang istri. Mereka pun melakukan olahraga panas, hingga jam 3 pagi, mungkin karena akhir garis bawah akhir ini Devan sangat sulit membawa sang istri karena adanya Keisa yang masih harus Bintang jaga setiap saat. Terima kasih sayang, Devan mencium kening Bintang dengan lembut. Bintang memeluk tubuh Devan, mereka tidak langsung tidur, Devan dan Bintang mereka berbincang-bincang sebelum tidur. Mereka membiasakan untuk mengobrol terlebih dahulu sebelum tidur, terkadang mereka mendiskusikan tentang anak garis bawah anak. Setelah 1 jam berbincang Bintang tertidur di pelukan sang suami, good night honey, Devan pun ikut terlelap. Pagi harinya, seperti bisa Bintang akan bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, dan menyiapkan keperluan anak dan suaminya, bi aku tinggal ya, aku mau mandikan Keisa dulu, Bintang pun pergi ke kamar Keisa. Ia membangunkan Keisa lalu menjadikannya. Setelah selesai memandikan Keisa Bintang membawa Keisa ke meja makan dan menitipkan Keisa kepada bibi, lalu ia pergi ke kamar Kevin untuk melihat apa Kevin sudah siap apa belum, kakak apa sudah siap? Tanya Bintang yang melihat Kevin sedang duduk di meja belajar. Kevin menggelengkan kepalanya, belum bunda. Loh kenapa? Sini biar bunda bantu ya, Bintang pun membantu Kevin memaki baju seragamnya. Setelah siap Bintang mengajak Kevin ke meja makan, dengan disusul oleh Devan yang sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Good morning semuanya, ucap Devan lalu mencium anaknya satu persatu, lalu kepada istrinya. Morning ayah, balas Kevin yang sudah duduk di kursi meja makan. Di rumah David, ia sedang disibukkan oleh sang istri yang sedang muntah garis bawah muntah karena hamil. Sayang maafkan aku, ucap David tidak tega. Della yang keluar dari kamar mandi langsung air hangat yang sedang dipegang oleh David. Kenapa meminta maaf? Tanya Della. Gara-gara aku meminta punya anak membuatmu tersiksa seperti ini, David memeluk Della. Ia benar-benar tidak tega melihat sang istri yang bulak-balik ke kamar mandi. Tidak apa garis bawah apa saing, ini kan sudah resiko ibu hamil, jawab lembut Della. Buat sementara jangan masuk dulu kerja ya, mending istirahat saja di rumah, punya David yang takut kenapa garis bawah kenapa. Mana bisa seperti itu sayang, nanti aku bisa garis bawah bisa dipecat, jawab Della yang tidak ingin libur bekerja. Sisi yang sedang bekerja di sebuah rumah sakit ia merasa risih setiap hari ia akan menerima bunga dari Julie, orang ini kenapa sih, kesal Sisi langsung membuang bunga itu ke dalam tong sampah, lalu ia melanjutkan aktivitasnya. Jam sudah menunjukkan jam 12 siang, Sisi dan teman-temannya mereka masuk ke sebuah rumah makan yang dekat dengan rumah sakit. Dok mau pesan apa? Tanya teman Sisi. Aku bakso saja, sama es jeruk, jawab Sisi lalu ia melihat handphonenya, ia melihat isi chatnya yang dikirim oleh Bintang. Sisi sangat senang karena sekarang kedua sahabatnya sudah mempunyai keluarga kecil apalagi ketika mendengar kalau Della sedang hamil. Setelah selesai mengirim pesan kepada kedua sahabatnya Sisi pun memasukkan handphonenya ke dalam tas lalu ia memakan pesanan yang tadi ia pesan. Dok tahu tidak kalau Dokter Evan akan menikah? Tanya teman Sisi. Dek, Evan menikah. Jadi selama ini, mungkin saja bukan Evan yang samakan nama Evan banyak di dunia ini, batin Sisi, ia masih menepis pikiran buruk tentang Evan. Evan yang mana? Tanya Sisi ingin memastikan, apa Evan yang sama atau bukan? Itu Dokter Evan ahli jantung, jawab teman Sisi. Sisi merasa jantungnya berhenti saat ini juga, selama ini dirinya telah berhubungan dengan Evan bahkan mereka sempat merencanakan untuk menikah, rasanya Sisi ingin menangis saat ini juga tapi ia tahan, Sisi pindah ke kota ini karena ingin dekat dengan Evan yang dipindah tugaskan di kota ini. Dok, panggil teman Sisi. Lamun Sisi buyar ketika temannya memanggil dirinya.
Ah iya, jawab Sisi. Kenapa kau melamun? Petik 2. Ah tidak apa garis bawah apa, jawab Sisi, aku duluan ya, aku lupa kalau aku ada janji, pamit Sisi, ia pun langsung meninggalkan teman garis bawah temannya. Sisi segera menghubungi No Evan namun tidak diangkat juga, beberapa kali Sisi menelponnya tapi nihil tidak ada jawaban, kemana kau Evan, kesal Sisi, ia pun masuk ke ruangannya dengan hati kesal dongkol dan kecewa. Beberapa hari kemudian, teman-temannya sudah mendapatkan undangan dari Evan, sedangkan Sisi tidak menerimanya bahkan No Evan pun masih belum bisa dihubungi. Oke kalau ini maumu Evan. Sisi mencari gaun yang paling indah, ia ingin menghadiri pernikahan Evan, ia ingin lihat bagaimana reaksi Evan ketika melihat dirinya datang padahal tidak diundang. Setelah selesai dandan dengan dibantu Mua, Sisi berubah menjadi sangat cantik. Kita lihat Evan. Apa kamu akan tetap diam ketika melihatku datang, batin Sisi. Sisi sekuat tenaga menahan rasa sakit hatinya karena sudah dipermainan oleh Evan, ia benar-benar sangat kecewa, kamu pasti bisa Sisi, ucap Sisi di depan cermin. Setelah menaiki kendaraan roda 4 Sisi pun telah sampai di sebuah gedung, pernikahan yang mewah dengan dekorasi berwarna biru dan putih. Sisi tersenyum sinis ketika melihat foto prewedding Devan dan istrinya itu, ketika mau masuk tiba-tiba tangannya ditarik oleh seorang laki-laki. Jika ingin balas dendam ajaklah aku akan dengan senang hati membantumu. Sisi melirik ke arah orang itu, Julie, Sisi mengerutkan kedua alisnya. Julie merangkul mesra Sisi, Sisi tidak bisa menolak jujur saja ia juga butuh orang untuk menguatkan hatinya, jangan menunduk, tegakkan kepalamu, ucap Julie. Sisi pun menurut saja, Sisi dan Julie berjalan ke arah Evan yang sedang merangkul istrinya itu, terkejut tentu saja, Evan hampir tidak bisa menelan ludahnya sendiri, Sisi, ucap Evan gugup. Halo Dokter Evan selamat atas pernikahannya, ucap Sisi sambil melirik ke arah perempuan yang ada di samping Evan. Garis bawah aku bisa jelasin ucap Evan. Sisi berjalan ke arah pengantin perempuan, ia tidak menghiraukan ucapan Evan, selamat ya atas pernikahan kalian, dan terima kasih sudah mengambil sampah, ucap Sisi sinis. Wanita itu langsung melirik sinis Sisi, dan melirik ke arah Devan, terima kasih Anda sudah membuang berlian untuk saja, ucap Julie kepada Evan. Wajah Evan merah padam ketika mendengar ucapan laki-laki yang merangkul kekasihnya itu, lihat gara garis bawah gara lo gue kehilangan pacar yang gue cintai, bentak Evan. Sisi tidak ingin lama garis bawah lama berada di aula itu. Ia tidak ingin menangis di depan Evan, Sisi keluar dengan wajah yang sangat sedih, Sisi sangat mencintai Evan, iya tapi kenapa takdir malah mempermainkan dirinya, ayo ikut saya, ajak Julie. Julie membukakan pintu mobil untuk Sisi. Lalu ia membawa Sisi ke sebuah danau. Julie merasakan apa yang sedang Sisi rasakan karena Julie juga pernah sakit hati ketika ia melihat Melly telah menikah dengan laki-laki lain. Setelah perjalanan 1 jam lebih, Julie memarkirkan mobilnya di pinggir danau yang asri. Apa kamu akan menangisi laki-laki itu terus? Tanya Julie yang melihat Sisi sangat terpukul. Sisi melihat ke arah Julie, lalu ia melihat di belakang ada 1 botol minuman, apa kamu akan memberikannya untukku? Tanya Sisi sambil menoleh ke arah botol minuman. Julie selalu membawa minuman kemanapun ia pergi karena di saat lelah ia bisa meminumnya kapan saja tanpa harus ke bar, apa kau pernah meminumnya? Tanya Julie memastikan, mana mungkin Julie akan membiarkan Sisi meminumnya jika belum pernah ia coba. Sisi menganggukkan kepalanya, pernah, bohong Sisi, karena ia ingin sekali melupakan masalah percintaannya hari ini. Oke kalau gitu, Julie membuka atap mobilnya. Anggap saja mereka sedang berada di danau ya. Julie membuka tutup botol itu lalu memberikannya kepada Sisi, aku tidak mempunyai gelas kamu bisa minum langsung saja, ucap Julie. Sisi mengambil botol itu lalu mencoba meminumnya, awalnya rasanya sangat aneh, pahit, dan panas di tenggorokan, pelan garis bawah pelan itu bukan jus, ucap Julie, namun Sisi tidak mendengarkan ucapan Julie. Julie pun ikut meminumnya mereka meminum 1 botol berdua, apa kurangnya aku Hicks, aku selama ini selalu nurut kepadanya, dia meminta aku untuk ikut pindah ke sini pun aku ikuti karena aku tidak mau percintaan aku naas seperti bintang sahabatku Hicks, racau Sisi yang sudah mulai kehilangan kesadarannya.
Kamu wanita sempurna, dia saja yang bodoh karena sudah menyia garis bawah nyiakan kamu, balas Julie sambil tersenyum sinis. Julie jadi mengingat nasib percintaannya dengan Melly. Cinta tidak harus saling memiliki, ucapnya. Tapi dadaku sangat sesak ketika melihat dia menikah dengan wanita lain. Hicks, Sisi menangis di pelukan Julie, ia benar-benar lupa dengan siapa Julie. Menangislah, sepuasnya, setelah ini jangan pernah kau tangiskan dia lagi, air matamu terlalu berharga. Mereka meminum dengan suasana yang menjelang malam, warna langit yang sudah berubah menjadi jingga membuat suasana menjadi romantis. Julie melihat ke arah Sisi, ia melihat BM Sisi yang merah tipis. Entah apa yang mereka lakukan di dalam sana, yang jelas mereka berdua melupakan masalah mereka masing-masing.